sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedokrian, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desya Miranda selaku pembawa acara podcast pada pagi hari ini bersama dua narasumber kita. Yang pertama Anita Julia Kartika sebagai tim kontra dan Arin Prajita Dewi sebagai tim pro. Terhitung beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan pemilu, maka saya akan membahas tentang marak terjadinya golput di kalangan masyarakat kita. Seperti yang kita tahu, banyak terjadinya golput setiap diadakan pemilu di daerah kita. Apa tanggapan Saudari Arin dan Saudari Anita terhadap golput ini? Menurut saya pribadi, memilih setiap diadakannya pemilu itu adalah hal yang wajib. Karena semua itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu kita harus memilih setiap diadakannya pemilu. Dengan adanya pemimpin yang baik, kita akan menciptakan generasi yang lebih sejahtera. Karena pemimpin yang baik itu dinanti, bukan dinasti. Tapi kalau menurut saya pribadi, tidak semua masyarakat itu tinggal di tempat pemukiman desa seperti kita. Kadang ada yang tinggal di hutan, ketika dia bekerja, tidak mungkin untuk dia turun ke desa hanya untuk pemilihan hanya untuk satu hari kan. Siapa tahu ketika turun dari tempat dia bekerja, turun ke desa untuk pemilihan itu membutuhkan banyak biaya. Kita kan tidak tahu. Jadi menurut saya golput itu adalah hal yang wajar. Tapi jika kita golput, maka suara yang harusnya itu adalah hak milik kita akan diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki kendala seperti tinggal di luar daerah yang tidak mempunyai akses untuk mengikuti pemilihan ini? Ya itu yang saya maksud, tidak semua orang punya akses untuk datang ke tempat TPS. Kadang kan ada yang bekerja di perusahaan atau di hutan seperti di ladangnya pribadi. Mungkin dia butuh biaya lebih untuk bawa kendaraannya turun ke desa untuk datang ke tempat TPS. Atau kadang kan yang di perusahaan tuh ada yang butuh izin atau dia harus menggunakan kendaraan dari perusahaan itu hanya untuk pemilihan di satu hari itu saja. Menurut saya tidak ada alasan untuk golput. Karena jika kita memiliki halaman, maka anggota TPS sendiri yang akan mendatangi kita langsung untuk mengambil suara pemilihan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tinggalnya sangat jauh dari pemukiman? Apa anggota TPS itu juga akan datang ke hutan? Atau ketika mereka yang tidak punya kendaraan, bekerja di perusahaan, apa anggota TPS akan datang ke perusahaan tersebut? Semua serentak pada saat pemilihan. Karena satu Indonesia akan diliburkan, baik itu yang sedang sekolah ataupun yang bekerja. Tidak ada alasan sama sekali untuk kita golput. Karena anggota TPS akan langsung menemui kita, walaupun itu tetap di pelosokkan. Betul sekali, seperti yang kita tahu bahwa anggota TPS akan berkunjung rumah ke rumah atau berkeliling di atas jam 12 siang untuk mengambil suara-suara masyarakat. Jadi apa semua masyarakat kita akan dilayani dengan baik. Bahkan mereka yang memiliki kekurangan fisik yang tidak bisa datang ke tempat pemilu berlangsung. Ya tentu, karena tidak ada alasan satupun untuk kita melakukan golput. Nah teman-teman, ada pertanyaan nih dari audiens untuk dua narasumber kita. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan orang golput? Kalau menurut saya sih ada beberapa alasan. Alasan yang mereka temui itu mungkin karena mereka malas datang ke TPS. Dan alasan yang kedua, misal nih kita nih punya dua kandidat kan, kandidat A dan kandidat B. Anggapannya kandidat A bayar nih buat dapat suara karena dia kan nggak punya pengikut, nggak punya masyarakat yang banyak untuk memilih dia, nggak punya suara yang banyak. Kandidat A bayar nih sama seseorang, ternyata orang yang dia bayar adalah kerabat dekatnya kandidat B. Jadi galau dong orang yang dibayar mau milih yang ngebayar, tapi kandidat yang satunya saudara dia. Jadi dia lebih milih ya udahlah golput aja.
Begitu sih kalau menurut saya. Terima kasih kepada Saudari Arin yang telah berkenan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, TNI dan Polri dihitung golput juga nggak, Kak? Menurut sepengetahuan saya, TNI dan Polri itu tidak termasuk golput karena hak pilih mereka sudah dicabut secara permanen selama mereka menjabat. Jadi saudara dan saudari kita tahu bahwa tidak ada alasan apapun untuk kita golput karena suara kita menentukan masa depan negara kita. Terima kasih kepada audiens kita dan kedua narasumber kita telah mengisi acara podcast pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sampai di sini pembahasan kami. Mari negara Indonesia tolak